tata cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Jemaat Tuhan shalom. Shalom. Yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang berada di rumah. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita berdoa kepadanya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan saat ini Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami mengucap syukur segala pemberian-Mu, segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Saat ini dimanapun umat-Mu berada, menyeru nama-Mu Tuhan. Di tempat ini maupun di rumah-rumah, maupun dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan. Menyeru nama-Mu, maka Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami Tuhan saat ini ya Tuhan. Engkau melepaskan umat-Mu, Engkau membebaskan umat-Mu, Engkau menyegarkan umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan hati yang bersyukur dan kami mau memuji-muji Engkau. Kami siapkan hati kami menyembah, kami siapkan hati kami Tuhan tertuju kepadamu saja saat ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami datang dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Segenap hati kita mau memuji-muji Allah kita. Tuhan, kami bersyukur kepada
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari sembah Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Tuhan. Ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh Tuhan. Ku mau menyembahmu, Yesus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Walaupun di rumah-rumah Engkau hadir, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau melepaskan umat-Mu, Engkau membebaskan umat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau membebaskan umat-Mu Tuhan, Engkau membangkitkan umat-Mu, Engkau membela umat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Darimu keselamatan, darimu pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu. Oh ya Tuhan, kami mau terus memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian.
Bapa di surga, hanya oleh anugerah-Mu, hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu berkati kami semua, baik yang ada di gedung gereja ini, maupun kami yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing secara online, sehingga sungguh di hari Sabat pemberian Tuhan ini, kami boleh terus mempersembahkan ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi semua kami, baik tim secara keseluruhan yang mempersembahkan pelayanan kami, maupun kami semua yang mengikutinya, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan terus hadir di tengah kami dan kami mohon Tuhan terus bertahta. Baik ibadah ini diikuti secara langsung, bahkan jauh sesudahnya. Kalau suara dan gambar ini dinikmati untuk orang-orang, kami semua yang mengikuti ibadah, maka Tuhan tetap hadir dan memberikan kuasa-Mu, membangun kami, membawa kami ke dalam keselamatan lebih lagi, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini berlangsung sampai akhir semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja, juga saudara-saudara yang mengikuti secara online dari rumah. Semuanya shalom. Puji Tuhan. Ya, Tuhan segera memberikan pemulihan kepada kita semua. Nah, mengingatkan kembali bahwa kita sekarang ada dalam situasi peperangan, saudara ya. Kenapa situasi peperangan? Kalau saudara merenungkan situasi khusus ini, maka yang terjadi ada pengaruh di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pergaulan, bidang kekeluargaan, hubungan keluarga semuanya terpengaruh, bahkan juga sudah menggerakkan aparatur sipil negara dari pusat sampai ke tingkat RT, menggerakkan polisi, tentara. Makanya saya menyebut kita ini dalam peperangan, dan memang umat beriman itu harus mempersiapkan diri bahwa kita selalu menghadapi peperangan rohani. Nah, juga mengingatkan kembali bahwa kita sedang mendalami keteladanan seorang panglima yang dijelaskan di kitab suci, dalam sejarah suci, yang tidak pernah kalah perangnya. Nah, bagaimana kita mengambil keteladanan dari panglima yang tidak pernah kalah dalam peperangan ini? Ternyata salah satunya adalah dia punya kepiawaian dalam hal mengelakkan bahaya mematikan. Kalau orang Jawa bilang endo, jadi ngelmu endo ya. Strategi mengelakkan bahaya maut atau strategi mengelakkan bahaya yang mematikan, yaitu yang akhirnya menjadi Raja Daud. Nah, hari ini juga saya melanjutkan untuk mengambil nilai bagaimana Daud, raja yang perangnya tidak pernah kalah ini, dalam menghindari serangan Saul, yaitu Raja Bani Yakub yang memusuhi dia. Nah, saudara, kita baca dulu di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca, tetapi kita baca dulu kisah panglima ini di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Saya baca untuk saudara. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu?
Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini padaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, jadi mengingatkan kembali ini dalam kisah-kisah ini aja, dalam Daud menghindari Raja Saul ini, kita ditinggali keteladanan bagaimana menghindari bahaya mematikan itu dengan 4 nilai yang sudah saya ulang-ulang itu ya. Yang pertama adalah kewaspadaan dan kegesitan. Ini sudah kita perhatikan di minggu pertama. Kemudian yang kedua memiliki sahabat-sahabat baik. Nah, yang ketiga kemampuan berdiam di tengah musuh, dan nanti yang terakhir mengerti kehendak panglima tertinggi. Nah, hari ini kita akan meneliti yang ketiga ini, yaitu kemampuan berdiam di tengah musuh. Nah, perolehan dari perenungan nilai-nilai yang kita dapatkan ini seyogianya dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari dalam menghadapi peperangan rohani dan bahkan juga di situasi khusus semacam ini. Nah, mari kita lihat bagian pertama saya beri judul Daud dan penguasa Filistin. Seperti saudara tahu bahwa kerajaan Bani Yakub itu selalu bermusuhan dengan negara Filistin. Nah, kalau boleh sedikit saya jelaskan bahwa Filistin itu rupanya pada zaman dulu sebuah mirip negara kesatuan. Jadi sebenarnya di sana ada 5 kota besar yang masing-masing itu mempunyai rajanya sendiri. Nanti yang kita baca tadi kan diceritakan salah satu raja Filistin namanya Akis. Ya. Nah, bagian pertama Daud dan penguasa Filistin. Mari kita lihat dulu mengenai memahami situasi Daud waktu itu. Memahami situasi Daud. Jadi saat itu Daud dikejar-kejar oleh Raja Bani Yakub, yaitu Saul, yang bahkan sebetulnya terhitung mertuanya sendiri. Nah, pelarian Daud yang diperkirakan selama sekitar, mungkin perkiraan saya hampir 2 tahun begitu, karena yang tercatat itu hanya 1 tahun 4 bulan, itu disebutkan di catatannya, dan saya rasa lebih dari itu. Jadi mungkin hampir 2 tahun dia nelusup-nelusup menghindari bahaya kematian, saudara. Dan ini berkali-kali nyaris di seputaran 1 Samuel pasal antara 19 sampai 23 ini, kalau saudara membaca, nyaris-nyaris kadang-kadang hampir mati itu Daud itu ya. Nah, mari nanti nilai ini kita bawa untuk, jadi kitab suci ini kita ambil pengajarannya seperti dikatakan oleh firman Tuhan juga, bahwa semua yang tertulis di kitab suci yang diilhamkan Roh itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga menghadapi situasi khusus ini gimana ya, ini menghindarkan bahaya mematikan itu. Nah, pelarian Daud pada akhirnya sampai di daerah luar kekuasaan kerajaan Bani Yakub, dia masuk ke daerah Filistin, ya, yaitu sampai di kota Gat tadi. Nah, lalu dia akhirnya bertemu dengan, tadi sudah kita baca, dengan raja Filistin, yaitu Raja Gat itu namanya Akis, atau kalau menurut ensiklopedia Alkitab itu juga disebut Abimelekh, karena nanti di bagian Alkitab yang lain disebutkan Raja Gat itu Abimelekh. Nah, masih di bagian pertama ini, mari kita lihat poin yang kedua adalah
kronologi Daud di tanah Filistin. Kronologinya bagaimana? Urut-urutannya bagaimana? Daud menyentuh atau bersinggungan dengan Filistin itu sebanyak 2 kali, saudara. Diceritakan yang kita baca tadi yang pertama itu sebetulnya ya. Jadi Daud yang pertama ini sampai di Filistin adalah ketika dia lari-lari terus masih sendiri. Jadi dikejar-kejar sama Raja Saul dan tidak main-main. Raja Saul mengejarnya itu membawa 3.000 pasukan pilihan. Kalau sekarang seperti Kopassus begitu. Jadi hanya untuk mengejar seorang Daud, tapi mengerahkan 3.000 pasukan pilihan. Nah, maka Daud lari terus, akhirnya entah disadari atau tidak sampai di kota Gad. Dan dia ketemu dengan orang-orang di Filistin itu. Makanya tadi yang kita baca adalah punggawa-punggawa kerajaan di Filistin berkata, bukankah ini Daud yang dulu membunuh Goliat? Dan secara kebetulan, saudara-saudara, kota Gad itu adalah asalnya Goliat. Luar biasa ini. Makanya di ayat 12 yang kita baca tadi dikatakan Daud menjadi sangat takut. Saudara, kalau saya membayangkan, saya dan saudara membayangkan hari-hari ini, ya enggak usah kecil hati kalau dikatakan kita ini kadang-kadang ya ketakutan juga, ya toh. Jadi minggu kemarin saya mendengar, waduh ada kabar-kabar seperti itu ya. Kadang-kadang takut itu ya manusiawi gitu. Daud juga seperti itu. Dia sangat takut dan kemudian di situ dia bermain sandiwara. Dikatakan dengan jelas pura-pura gila, menggores-gores pintu gerbang dan ludahnya dibiarkan meleleh ke janggutnya. Pada zaman dulu saudara tahu janggut orang itu ada cambangnya begitu. Jadi seorang gila ya berlaku pura-pura gila. Saya itu kalau sedang nyusun khotbah begini terus gambarannya kepada wah iki nek dibuat lakon wayang gayeng iki gitu nggon nganu iki nggon gila iki. Kemarin saya ngomong-ngomong sama istri saya. Terus judulnya apa ini kalau bagian Daud ini? Judulnya ini. Judulnya Daud Edan. Gitu. Jadi ada Suminten Edan, ada Daud Edan, saudara. Nah, sebelum persinggungan kedua, itu persinggungan pertama. Jadi akhirnya Daud dibiarkan pergi dari tanah Filistin itu. Tapi sebelum persinggungan kedua, Daud itu pergi dari Gad itu lalu melanjutkan pelariannya sampai ia nanti mendapatkan 600 pengikut. Ya, saudara sudah memahami, kemarin dulu sudah saya tekankan. Siapa yang mengikuti Daud adalah orang-orang yang berlindung padanya, yaitu orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang jahat ini sebetulnya, orang-orang yang punya musuh, orang-orang yang merasa terancam, sampai akhirnya berjumlah 600 orang, beserta keluarganya. Nah, lalu periode ini Daud juga mendapatkan 2 istri, dan ini sudah menjadi pokok khotbah tersendiri, yaitu akhirnya Daud mendapatkan istri Abigail dan Ahinoam orang Yisrael. Jadi Daud sempat berkeluarga karena istrinya kan ditinggal di kota kerajaan, ya tidak berani membawa. Yang anaknya Saul namanya Mikal ditinggal di rumah saudara itu. Nah, lalu saudara-saudara di periode ini juga sempat terjadi Raja Saul itu sebetulnya berdamai dengan Daud dan itu sampai 2 kali. Jadi Raja Saul itu memang dikatakan pemikirannya enggak tetap, orang yang berubah-ubah pikiran seperti itu. Nah makanya Daud itu kemudian memandang wah musuh ini musuh yang berbahaya. Jadi
kadang-kadang seperti damai, kadang-kadang menyerang. Coba saudara perhatikan dalam hari-hari ini apa yang kita hadapi. Mirip-mirip saudara ya. Sepertinya kadang-kadang keadaan itu damai, sepertinya nggak ada perang tuh kayak gini ini. Tapi tiba-tiba kok ada teman-teman kita, paling tidak teman dekat saya, ada juga yang tidak tertolong, nah semacam itu. Jadi kita ini sedang menghadapi bahaya mematikan. Nah, bagaimana mengelakkannya? Ini adalah salah satu strategi untuk meraih kemenangan. Makanya karena tema kita mempersiapkan kemenangan. Nah, kemudian Daud memikirkan, wah kalau begini terus, sepandai-pandainya mengelakkan diri, satu ketika mesti akan tertangkap musuh dan dibinasakan oleh musuh. Nah karena itu maka Daud kemudian sengaja datang ke Filistin. Jadi Daud dari negaranya, dia mengungsi, padahal Filistin itu selalu bermusuhan dengan negara Bani Yakub, negaranya Daud. Jadi dia mengungsi di tempat musuh bebuyutan. Wow, itu. Dan ini persinggungan yang kedua dengan Filistin ini sengaja. Bahkan juga mengajak anak buahnya dan keluarganya. Saudara bisa merenungkan, saudara kisah di kitab suci, di sejarah suci ini, saudara-saudara, ini tidak sembarang kisah. Kalau kita merenungkan dan saudara menghayati betul, seringkali saya menitikkan air mata membayangkan jadi Daud. Saudara-saudara jangan membayangkan Daud akhirnya jadi raja. Daud belum tahu pada waktu itu. Jelas belum tahu kalau pada akhirnya dia nanti mau hidup atau mati dan seterusnya. Tapi dia bertanggung jawab dengan 600 anak buahnya, dengan keluarganya, itu kan berarti 800 ke atas lah gitu, dengan istri anak mereka mungkin sampai sekitar 1000-an jiwa. Tapi dia datang kepada Raja Akhis atau Raja Abimelekh untuk mengungsi. Dan pertanyaannya harap diingat bahwa Daud ini sebetulnya juga musuh utama Filistin. Karena Daudlah panglima yang pernah mengalahkan Goliat. Sampai di sini saya berharap melalui sejarah suci ini kita dibawa untuk, wah berarti apa yang dihadapi oleh orang ini. Saya langsung membayangkan juga saudara-saudara, sekarang ini, tapi kalau sekarang ini saya semakin semeleh, nah ya sudah, ya sama toh, saya berharap saudara juga semacam itu, ya sudah kita percaya kepada Tuhan saja, yang utama seperti itu. Tetapi dalam soal kewaspadaan, kegesitan, kemudian dalam soal menghindar, dalam soal bagaimana mengikuti nilai-nilai ini, nah mari kita dengan sungguh-sungguh, mari kita lihat bagian 2. Bagian 2 saya beri judul, dikasihi oleh musuh. Dikasihi oleh musuh. Nah, dalam bagian ini saya ingin mengajak merenungkan 2 poin. Poin di bagian 2 ini yang pertama-tama kita renungkan adalah kemampuan membawa diri di hadapan musuh. Nah itu. Nah, mari langsung saudara nanti bisa menerapkan di situasi sekarang. Kemampuan membawa diri di hadapan musuh. Saudara dan saya sekarang menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tapi lihat keteladanan Daud. Dalam persinggungan yang pertama di tanah Filistin, rupanya Daud tadinya hanya asal mengarahkan langkahnya menjauhi Saul, tetapi akhirnya sampai ke hadapan Akhis atau Abimelekh, raja Filistin. Jadi Daud sekali lagi dikatakan sangat takut dan kemudian dia menggunakan strategi pura-pura gila. Dan harap saudara catat, strategi ini berhasil. Daud tidak dibunuh oleh musuhnya, orang Filistin. Dibiarkan pergi begitu saja. Itu baru yang pertama, singgungan yang pertama. Nah kalau kita membahas strategi Daud ini dengan bermain sandiwara ini berarti Daud sangat menguasai ilmu akting. Ya, ilmu akting. Ingat ini ilmu seniman panggung ini. Ya.
Puji Tuhan ini, Mbak Ayu bisa menghayati ini, teman-teman pengerawit, ya, Ayunya ada 2 ini, Ayu seniman, ya, ini bisa menghayati, ya, loh kalau begitu ilmu menghindar itu juga berkaitan dengan ilmu akting ternyata, ya. Jadi menguasai hubungan sosial, di samping itu ia memiliki percaya diri yang sangat kuat di tengah-tengah musuh. Yang perlu didalami adalah bagaimana Daud dapat mencapai tahap ini, saudara. Nah itu. Di bagian Alkitab yang lain dinyatakan bahwa waktu menghayati saat-saat kritis itu, Daud masih justru, apa istilah saya ya, justru mendapatkan ilham untuk menulis kitab Mazmur. Saudara bisa mencatat nanti Mazmur pasal 34 itu dituliskan di situ bahwa Mazmur dari Daud ketika dia pura-pura tidak waras di depan Abimelekh, raja Filistin. Nah, Mazmur ini ketika saya baca, nanti kita baca saja ayat 16 sampai 20, tapi kalau saya boleh membaca mulai ayat 1, maka saya menyimpulkan Mazmur pasal 34, sekali lagi pada waktu Daud pura-pura gila itu ada 4 poin kalau disimpulkan. Poin-poinnya nanti saudara bisa sesudah mendengar khotbah ini saudara bisa membuka kitab suci mempelajari kembali. Saudara yang orang yang takut akan Tuhan, ada banyak puji Tuhan yang saya dengar setelah khotbah itu membaca kembali saudara dan dipelajari kembali dan berkatnya lebih banyak lagi yang diterima. Nah, di Mazmur itu sebanyak 23 pasal kalau saya nggak salah ingat ya. Nah itu saya simpulkan Mazmur itu isinya yang pertama ajakan menyembah dan memuliakan Tuhan. Lalu itu ayat 1 sampai 6. Nanti ayat 20 itu memberitakan bahwa, nah ini isinya, orang benar itu tidak luput dari kemalangan. Jadi orang benar pun bisa luput dari kemalangan. Makanya saudara jangan heran kalau sekarang ini juga, oh kok ya ada ya hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dengan cara-cara sedemikian pada waktu situasi khusus ini. Orang benar itu tidak luput dari kemalangan. Firman Tuhan memberitahukan melalui kitab Mazmur ini. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, orang benar dalam kesesakan yang mencari Tuhan akan ditolong. Nanti saudara baca di Mazmur itu pasal 7 sampai 16, pasal 18 sampai 21, pasal 23. Dan nanti yang terakhir, orang fasik tidak akan lepas dari hukuman Tuhan. Itu ayat 17, ayat 22. Jadi Mazmur 34 ini Daud itu merenungkan 4 hal ini lalu dijabarkan dalam kitab Mazmur menjadi nyanyian saudara. Jadi kalau sekarang mestinya ini membaca dinyanyikan. Nah saudara, hal itu kalau menurut saya menunjukkan bahwa dalam situasi kritis semacam itu pun pikirannya kepada Tuhan. Nah, coba saya ingin membaca Mazmur 34 ayat 16 sampai 20. Saya ambil tidak semua ayat ya ini, 16 mulai 16 saja. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini kata Daud yang ada dalam benak Daud pada waktu dia kesesakan di hadapan Akhis, ada ancaman dibinasakan. Saya lanjut. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudara, kalau merenungkan apa yang kemudian dinyatakan oleh Daud di kitab Mazmur ini, terutama pada ayat 20 saya baca, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Daud menyatakan bahwa dia pura-pura gila,
menggores-gores pintu gerbang sambil ngiler itu, dikatakan seperti itu. Itu strategi, tapi yang melepaskan dia sebetulnya Tuhan. Dia mengakui semacam itu. Jangan lupa ini, kalau sekarang kita yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, makanya mari banyak berdoa. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, setiap hari saya berdoa, mendoakan seluruh jemaat dan nama-nama yang saya sebut, ya. Dan saya sering mengatakan, keluarga besar kami Bapak, jauhkan kami semua dari virus corona. Coba saudara cek diri saudara sendiri, pernah hari ini sudah berdoa? Minta dilepaskan dari virus corona, itu selalu saya ucapkan tiap hari. Ya itu kita berdoa saja. Berikutnya hak Tuhan untuk memberi atau tidak. Karena firman Tuhan pun berkata, kemalangan orang benar itu bisa, orang benar itu tertimpa kemalangan. Tetapi kalau berseru kepada Tuhan, ditolong. Ya kecuali kalau memang sudah sampai waktunya Tuhan panggil, wah itu ya urusan Tuhan, otoritas di tangan Tuhan. Nah kemudian di bagian 2 ini, yang terakhir atau bagian 2.2, kemampuan bersosialisasi di tengah musuh. Bagaimana Daud memberikan keteladanan bersosialisasi dengan ilmu sosial, dengan pergaulan. Dia ada di hadapan musuh. Kemampuan Daud membawa diri, merendahkan diri dan mengambil hati orang yang seharusnya membunuhnya ini sangat mengagumkan. Coba saudara renungkan persinggungan yang kedua. Ya, ketika dia datang di tanah Filistin lagi. Makanya saya memberikan judul renungan pagi hari ini adalah kemampuan berdiam di tengah musuh. Maksudnya berdiam itu bukan hanya berdiam diri, tapi tinggal di tengah musuh. Kemampuan tetap hidup walaupun musuh itu dekat sekali saudara. Tetapi bisa tetap hidup. Itu cara menghindarinya bagaimana? Ternyata salah satunya bersosialisasi. Nah, apalagi waktu itu ia sudah disertai dengan rombongan yang besar. Wah, ini kalau direnungkan strateginya Daud itu luar biasa. Menghadapi musuh dekat di hadapan musuh, tetapi dia bisa mendekati dan luar biasa Tuhan menolong. Ya. Nah sekali lagi Tuhan menolong kepada orang-orang yang tidak bodoh. Minggu ini saya punya pengalaman, saya menghadapi, enggak tahu ya puji Tuhan, hidup saya itu tidak bisa lepas dari konseli. Ada aja orang-orang yang, makanya saudara nanti kalau menyediakan diri untuk melayani Tuhan, itu nanti Tuhan akan berikan pekerjaan terus kepada saudara ya. Kemana-mana ketemunya ya orang-orang yang, ada orang bodoh, saya itu berpikir kalau ada orang kok marahnya tidak terkendali sampai mengancam membunuh seperti itu kan bodoh. Itu orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Kleopas dulu itu, kamu orang bodoh yang tidak mengerti firman Tuhan. Jadi yang disebut orang bodoh itu adalah orang yang pertama tidak mengerti firman Tuhan. Makanya mari kita membawa diri kita ini supaya paling tidak kita mengerti firman Tuhan. Makanya banyak-banyaklah membaca firman Tuhan supaya tidak bodoh, saudara. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya dengan yang lain adalah kemampuan Daud untuk berdiplomasi dengan musuh, cara meyakinkan Akis, raja Filistin itu, bahwa ia sekarang bukan lagi bagian dari punggawa Saul, bahwa ia sekarang bukan lagi musuh bangsa Filistin. Ini tentu tidak mudah, tetapi Daud ternyata berhasil dalam diplomasinya, luar biasa, dalam urusan ilmu sosial. Nah, keberhasilan berdiplomasi ini sangat mengagumkan. Bayangkan Daud itu jelas-jelas dulu panglima dari negara musuh, jelas-jelas yang memberikan kemenangan besar kepada Saul, jelas-jelas yang membunuh Goliat, itu saudara. Tetapi saat ini Raja Akis sedemikian menyukai dan sangat berkenan kepada Daud, sehingga kalau saudara membaca di 1 Samuel pasal 29 ayat 9 itu dikatakan, engkau seperti utusan Tuhan. Sampai musuhnya berkata, wah engkau itu seperti utusan Tuhan. Jadi musuhnya aja mengasihi Daud, istilah saya dalam tanda petik. Ya kalau dibilang mengasihi rasanya juga enggak salah, karena pada akhirnya
Daud minta kepada Akis untuk diberi satu kota, untuk dia dan anak buahnya mendiami kota itu. Mungkin bayangan saya kalau Akis itu bertahta di kota besar, ya, yaitu Gad. Maka ada bagian dari kota itu satelit semacam Wirosari gitu aja lah, ya, atau Godong. Itu namanya Siklak, saudara. Siklak itu nanti akhirnya diberikan kepada Daud dan sampai seumur-umur nanti Siklak ini menjadi bagian dari kerajaannya Daud. Itu. Musuh malah menyediakan tempat tinggal. Wow. Tetapi bagaimana Daud menyatakan hal itu kepada Akis, itu yang perlu kita teliti. Kalau dalam bahasa Indonesia di 1 Samuel pasal 27 ayat 5, itu Daud berkata begini, jadi Daud itu tinggal di kota kerajaan, tapi akhirnya Daud itu karena sudah dikatakan oleh Akis tadi, kamu itu seperti utusan Tuhan, gitu. Lalu Daud berkata dengan cara menyampaikannya itu loh, nah ilmunya ini loh, ini termasuk ilmu untuk menghindar saudara, bahkan sampai malah disenangi oleh musuh yang seharusnya membunuhnya. 1 Samuel itu berkata begini, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Nah itu saudara. Kalimat-kalimatnya itu merendahkan diri kepada musuh. Jika aku mendapat kasih tuanku, seperti itu. Ya. Nah, ini ilmu saudara, ini bagian dari ilmu menghindar, itu adalah bersosialisasi. Saya suka kalau yang dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu mengatakan menawi kawula manggih sih piwelas wonten ing ngarsa dalem, kawula mugi kaparingana panggenan ing salah satunggaling kitha ing tanah ngare. Kenginga kawula enggeni menapa damelipun abdi dalem manggen wonten ing kitanipun kraton dalem. Wah, ya saudara. Saya kalau menghayati, waduh, nah ini yang enggak semua orang bisa saudara. Bersosialisasi semacam ini. Sosialisasi adalah ilmu untuk menghindar. Jadi usaha Daud menghindarkan bahaya maut dengan berdiam diri di tengah musuh itu berhasil. Karena dikatakan nanti di ayat sebelumnya yang kita baca ini tadi ayat 5 dari pasal 27, nanti pasal 27 ayat 4 di sebelumnya itu dikatakan Saul berhenti mencarinya. Dia terhindar dari bahaya yang mematikan, ancaman Saul. Karena apa? Mengungsi di tempat musuh. Berdiam, tinggal, justru dekat-dekat dengan musuh. Bukankah saudara merasakannya? Di sekitar kita ada musuh yang mematikan, tapi bagaimana usaha menghindarkan diri dari musuh yang mematikan itu? Nah makanya saudara-saudara, mari kita renungkan. Dari keteladanan di atas, saya menyimpulkan bahwa dalam situasi perang, strategi menghindarkan diri dari bahaya mematikan itu adalah mampu berdiam dengan damai di dekat musuh. Nah untuk itu harus menguasai ilmu sosial. Kalau menurut saya, catatan saya ilmu sosial itu ya cara bergaulan, hubungan antar pribadi, cara bersikap, gestur atau gerak tubuh, itu berbicara yang tepat, dalam situasi yang tepat, gestur tepat dan seterusnya seperti itu. Nah itu. Saya teringat saat-saat ini kalau bertemu atau sedang bertamu di tempat saudara dan banyak teman-teman saya, wah itu tidak mudah. Tapi ini ilmu untuk menghindar, untuk meraih kemenangan. Yang setuju katakan amin. Itu saudara ya. Saya berusaha kalau bertamu bahkan tidak mau duduk, itu tidak mudah loh saudara. Pertama-tama wah perasaan saya teraduk-aduk. Biasanya kalau di situ duduk, makan, minum, ya ngomong banyak, berdoa bareng sama tuan rumah, tapi saya tidak mau duduk, tidak menyentuh apapun. Lu di mana-mana saya sekarang ini sikapnya begitu saudara. Wes saya sekarang tidak peduli lagi dengan belajar dari Daud ini. Kadang-kadang saya tidak masuk rumah, kalau mungkin tidak bisa masuk di Serambi aja banyak kali saya begitu. Tapi harus dengan tega memohon izin untuk berdiri saja. Sering bahkan tidak masuk rumah tadi. Nah, hal semacam itu tidaklah mudah, harus memohon maaf lebih dulu kepada tuan rumah dan harus menjelaskan bahwa ini situasi khusus, kalau situasinya normal 100% ya tidak semacam ini.
Wah, ini untuk menyampaikan maksud kunjungan itu sampai itu harus dengan ilmu yang sedemikian rupa. Orang lain mungkin tidak bisa, tetapi kita harus bisa. Bersosialisasi sehingga kita berdiam, bahkan musuh dekat-dekat kita, tapi kita damai dan selamat, umur panjang dan damai sejahtera. Amin. Nah, kalau kita renungkan secara lebih luas, kemampuan membawa diri ini juga mempengaruhi pergaulan secara umumnya. Contohnya, cara bersalaman, cara berbicara atau membuka mulut secara rinci aja. Kalau dikatakan cara berbicara, atau kalau secara rinci boleh saya jelaskan, cara membuka mulut aja sekarang ini ada aturannya, iya toh? Lalu harus menahan diri supaya tidak bersentuhan, apalagi cipika-cipiki tidak boleh, saudara, ya. Harus menjaga jarak, jangan tersinggung, makanya jangan tersinggung kalau satu ketika saudara duduk atau bertamu, lalu ketika saudara meninggalkan kursi yang Anda duduki langsung disemprot dengan disinfektan. Tidak usah tersinggung hal itu, saudara ya. Karena kita harus menguasai ilmu menghindarkan diri, gitu aja. Ilmu menghindarkan diri atau mengelakkan bahaya mematikan itu bagian dari mempersiapkan kemenangan. Nah, kita orang-orang beriman harus menyadari lebih dulu dan memberikan teladan kepada sekeliling kita. Gitu. Makanya permisi bicara kalau ini Pak Agus dan kawan-kawan, tim protokol ibadah di sini nanti cerewet gitu atau juweh gitu ya, ngomong terus, ada yang sampai melepas masker, diingatkan terus ini ya. Mari kita meneladani Daud. Sekarang enggak perlu diingat-ingatkan tapi pada sadar terus, jadi keteladanan gitulah. Karena memang segmen yang sedang kita hadapi semacam ini. Jadi itu semua adalah bagian dari mengelakkan bahaya mematikan. Dengan demikian, walaupun musuh ada di dekat kita, kita terhindar dari serangan mematikan itu. Sebagai penutupnya adalah sempurnakan hubungan sosial sedemikian rupa agar di tengah ancaman mematikan yang sangat dekat ini kita dapat tinggal dengan damai dan tetap hidup. Sempurnakan hubungan sosial sedemikian rupa agar di tengah ancaman mematikan yang sangat dekat ini kita dapat tinggal dengan damai dan tetap hidup. Sempurnakan hubungan sosial sedemikian rupa agar di tengah ancaman mematikan yang sangat dekat ini kita dapat tinggal dengan damai dan tetap hidup. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, mari masuki saat teduh. Semuanya masuki saat teduh. Berdoalah, berdiam dirilah. Saudara, justru dalam situasi khusus seperti sekarang ini, hari-hari ini kita perlu banyak bersaat teduh. Apa yang sudah saudara lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kita akan hidup ke depan ini. Apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, dan apa yang harus kita kerjakan, meneladani pengajaran firman Tuhan ini, supaya kita tinggal dengan damai walaupun di tengah-tengah musuh, dan tetap hidup, saudara. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, berdoa buat diri saudara sendiri, berdoa untuk jemaat, ya, berdoa untuk banyak hal, merenungkan banyak hal. Ini saatnya, waktu-waktu untuk kembali ke 0 kilometer istilahnya, kembali ke start awal dari banyak hal dalam hidup kita, supaya hidup kita meraih kemenangan. Haleluya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda
Mari kita bangkit berdiri, yang di rumah bangkit berdiri dan katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, dalam sabda Bapa. Sekali lagi nanti sembah Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Bapa, berlindunglah dalam sabda Bapa. Mari menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu dengan mempersembahkan kurban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan lidah bibir kami memuliakan Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ngaturaken panuwun paduka sumbering pitulungan kawula, Rama kawula kasuwargan ingkang paring pitulungan, paring Roh Suci tetelem sedam paring gesang kawula. We praise you, oh Lord, you are my Savior. Oh, we praise you, oh Father in heaven, you are my Father. We praise you, oh Lord, thank you Lord. Sunamana manara kata karata kana manalara sanda manerete debekere sini tiga katuku sundama maratanda manalara sandara tandara takata balara sama manara. Kami sumber pertolongan kami. Amin. Amin. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur. Hati kami bangga karena Tuhan memilih kami. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan membedakan kami dengan orang-orang lain. Tuhan memberikan rahasia firman-Mu yang sebelumnya tidak kami mengerti, tetapi ternyata cocok untuk situasi sekarang. Oh Tuhan, terima kasih, semua ini adalah anugerah Tuhan. Dan sekarang berikan terus pewahyuan lebih lagi kepada kami semua, terutama kepada anak-anak-Mu yang melayani, sehingga menjadi saluran berkat, membawa kami kepada kesadaran-kesadaran baru, membawa kami kepada hal-hal yang harus kami lakukan, yang membawa kami kepada kesempurnaan hidup, keselamatan, dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, walaupun di tengah-tengah ancaman yang mematikan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Anak-Mu ini dalam menjelaskan firman-Mu penuh dengan keterbatasan. Baik keterbatasan waktu maupun tempat, Tuhan. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu memberikan kepada kami gairah untuk meneliti firman-Mu, gairah untuk membaca firman Tuhan, gairah untuk merenungkan rahasia-rahasia surgawi, sehingga kami tetap hidup
dan kami justru Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang lain di sekitar kami supaya mereka selamat dan tetap hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara-saudara sekalian. Mari kita akan mengakhiri dan membacakan visi misi gereja kita yang diambilkan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari dengan penuh antusias kita perkatakan firman Tuhan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, dan kita akan membawa persembahan kita juga. Yang di gereja nanti bisa memasukkannya sambil keluar, sudah disediakan tempat persembahan. Sedangkan yang di rumah bisa melalui e-banking transfer maupun diserahkan di kantor gereja seperti yang sudah berjalan. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk membawa persembahan hati kami, bahkan juga persembahan secara wujud yang dapat kami serahkan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di tubuh Kristus tempat ini. Mohon persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan melebarkan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati semua yang mengelola, berjalan dalam jalan Tuhan, dalam kekudusan dan kebenaran, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan, kami semua diberkati. Tuhan memberkati sehingga kami semua dapat mempersembahkan lebih lagi di waktu yang akan datang. Persembahan berupa apapun juga, karena kami percaya ketika kami dapat mempersembahkan banyak, maka kami sudah Tuhan berkati dengan lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami menaikkan doa syafaat kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan segera memberikan pemulihan dan Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun kami berjemaat, ketika suara dan gambar ini dinikmati oleh kami semua, bahkan juga untuk waktu-waktu yang akan datang, Tuhan memberkati jemaat di mana kami tergabung di dalam tubuh Kristus ini. Tuhan memberikan kami terus dapat beribadah dan terus bahkan Tuhan menambah-nambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan melalui kami menyelesaikan pekabaran Injil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga permohonan gedung gereja permanen yang selalu kami mohon kepada Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberi dengan segala yang Tuhan berikan kemurahan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua yang ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati dengan umur panjang, sukacita, damai sejahtera, dan iman yang semakin teguh. Dan kami berdoa untuk yang sakit, yang masih ada di rumah sakit maupun yang di luar rumah sakit. Tuhan menjamahkan tangan-Mu, memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami terus menyerahkan supaya kelangsungan ibadah kami, kelangsungan kami dalam bersekutu di tubuh Kristus ini, Tuhan menyatukan kami dengan kesatu hatian, kekompakan, terus kami memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati tim seluruhnya, semua yang sudah melayani hari ini, dan juga kami akan mempersiapkan di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami mau pulang bersama-sama dari tempat ini dan kami mau mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sampai di rumah dengan selamat dalam damai sejahtera-Mu dan kami bertemu kembali di waktu yang akan datang dalam ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah ke rumah, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati
usahamu. Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati restoran yang kau kelola, Tuhan memberkati keahlian yang kau tekuni, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat kelimpahan, berkat kemakmuran. Tuhan menjaga engkau dengan ketertiban keamanan, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan menganugerahkan terobosan baru kepadamu sehingga hidupmu semakin sukses, berhasil. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin.